Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mengetahui ketebalan kampas rem, apakah kampas rem mobil kita itu masih tebal atau sudah tipis bahkan habis ya. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi ya, pesan saya jangan sampai ya kampas rem pada mobil kita itu sampai habis, karena akibatnya bisa merusak disc brake ya teman-teman, dan merusak komponen lainnya. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman, memberitahu informasi bagaimana cara pengecekan kampas rem yang cakram untuk mobil dengan cara yang mudah tanpa melepas roda ya, dan bagaimana cara mengetahui ciri-ciri kondisi kampas rem itu kalau sudah tipis atau bahkan habis. Oke teman-teman, sebenarnya untuk kampas rem mobil itu bisa kita rasakan ya, dari gejalanya, dari yang bisa kita rasakan saat kita berkendara, yaitu ketika kita sedang mengendarai mobil, kita injak rem, ini pedal rem, maka akan semakin dalam ya. Jadi semakin kampas rem itu berkurang atau tipis, dia akan semakin dalam. Nah, tapi untuk ini juga bisa akurat bisa tidak ya. Kadang maksudnya seperti ini. Jadi akurasinya itu dia itu tidak tepat. Beberapa pilih memang itu berkurang, tapi kadang itu cuma masih kurang berkurang 20%, atau kondisi kampas rem masih di atas 50%, itu juga kampas pedal rem ini juga bisa turun ya. Atau sebaliknya, bahkan sudah terlambat ya, sudah terlalu habis, sudah mengenai disc brake atau cakramnya sehingga baret, sehingga merusak komponen disc brake itu. Nah, itu bisa akhirnya bisa terlambat. Nah, di sini ada cara yang lebih akurat ya teman-teman, mudah dan lebih akurat. Teman-teman bisa mengetahui kondisi ketebalan kampas rem mobil kita, khususnya bagian cakram ya, bagian depan itu masih seberapa ketebalannya, kita bisa cek. Oke, langsung saja kita ke bagian roda depan ya. Nah, untuk tutorial kali ini khusus ban yang menggunakan velg racing atau velg alloy seperti ini ya. Jadi kelihatan disc brake-nya, kelihatan kampas remnya. Jadi tidak bisa untuk mobil yang masih kaleng ya, itu akan sulit. Nah, untuk mobil yang bervelg racing seperti ini, kita langsung kelihatan ya itu apanya, kampas remnya. Di sini ada pistonnya juga kelihatan. Kemudian ya, kita lihat, saya tunjukkan kampas remnya teman-teman. Nah, di sisi sebelah ini ya, nah ini pistonnya, dudukan remnya, kemudian ini kampas remnya berada di dalam sana. Nah, kalau nggak kelihatan seperti ini, walaupun ini velg racing kan lubangnya gede-gede ya, tapi kalau tidak kelihatan, teman-teman bisa menggunakan baterai atau lampu ya. Nah, saya nyalakan lampunya. Oke, untuk mobil Avanza yang baru ini, dan di sini kan ini plat besi kampas remnya ya teman-teman. Kemudian yang di dalam sana itu piringannya ini ya, itu masuk ke dalam situ. Nah, jadi ini platnya, yang dalam sana itu besinya ya. Teman-teman bisa memasukkan jari kelingking atau bisa pakai lidi. Kalau saya pakai kelingking ya, kalau saya kan kecil ya, kita masukkan ke sana teman-teman. Bentar ya. Nah, teman-teman bisa masukkan jari kelingking seperti ini ke bagian ini ya, untuk mobil Avanza ini ya teman-teman, terbaru. Nah, kita masukkan sampai ujung kukunya itu mentok. Kalau ini masih belum mentok, nanti saya lihatkan
batas atau kurang lebih ketebalan kampas rem ini masih seberapa. Nah ini kita masukkan sampai mentok, sampai kuku itu menyentuh cakramnya ini ya. Nah posisinya ini sebelah sini seperti ini, kemudian kita lepas. Nah di sini ada 2 garis ya pada jari saya ini ya teman-teman, membekas ya ketika saya masukkan tadi. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah ini batas yang bawah ini 1 2 itu garis 2 itu, yang atas itu ini itu ketebalan ketebalan plat kampas remnya, besinya ya teman-teman. Kemudian yang saya dari ujung kuku sampai garis yang tengah itu, itulah ketebalan kampas rem mobil ya. Jadi untuk mobil ini tuh kampas remnya masih tebal ya teman-teman. Nah itu antara kampas rem ini, kemudian yang ujung kuku ini ketebalan kampas rem. Saya ulangi, yang 2 garis ini ketebalan plat remnya, yang ujung kuku sampai ujung kuku itu ketebalan kampas rem. Jadi kampas rem ini ketebalannya masih lebih dari 60% ya, jadi masih tebal ini. Nah kalau kampas rem sudah tipis, maka dia tinggal 20% itu harus diganti ya teman-teman. Nah caranya cukup mudah ya, karena kalau kita lihat seperti ini kan susah juga ya, kita ngintip dari samping juga nggak kelihatan. Teman-teman bisa memasukkan jarinya seperti ini. Nah dari lubang ini kita bisa kelihatan ya, ini platnya, kemudian di bawah plat itu ada kampas remnya. Nah kita masukkan ke kelingking ini. Nah kita akan membekas seperti ini, 2 garis itu platnya, besinya, kemudian yang ujungnya ini ketebalan dari kampas remnya. Jadi kampas rem ini masih tebal lebih dari 60%. Nah jadi mudah ya cara pengecekan apakah kampas rem mobil ini masih tebal atau sudah tipis. Cara ini tentunya teman-teman bisa gunakan ya ketika teman-teman sedang ingin membeli mobil ya, untuk dicek juga ketebalan kampas rem, karena harga kampas rem ini yang cakram ini, yang depan ini lumayan ya. Kalau yang ori itu di atas 300.000 satu pasang teman-teman, yang depan. Nah jadi saya kalau syukur-syukur dapat mobil bekas yang kampas remnya masih tebal lebih dari 60%. Jadi teman-teman masih aman digunakan, masih panjang ya jangka penggunaannya. Jadi tidak perlu setelah baru beli mobil bekas langsung ganti rem 350.000, itu kan lumayan ya. Ya itu jadi teman-teman cara mudah mengecek ketebalan kampas rem cakram bagian depan tanpa kita harus melepas roda ya. Ada juga yang langsung bisa dilihat dari sini teman-teman, tapi ini kalau mobil Avanza ini kan sulit, daripada kita melepas roda kan nggak mungkin ya. Kalau kita membeli mobil bekas kita harus melepas ban untuk mengecek ketebalan. Ini caranya seperti ini, bisa dilihat seperti ini ya, baru dimasukkan kuku. Oke teman-teman, seperti itu ya cara pengecekan ketebalan kampas rem. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila kurang kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.